Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil pengerjaan dari 34 data dan 4 atribut dengan menggunakan Keynes algoritma, kemudian DBI, dan siluet metode. Dari ke-34 data ini nanti akan kami pisahkan menjadi 2 klaster dengan sentroid pertama yaitu Kepulauan Riau dan sentroid kedua yaitu Jawa Barat. Kemudian kita menentukan C1 dengan menggunakan Euclidean, sehingga didapatkan hasil C1 sebagai berikut. Kemudian kita menentukan C2-nya dengan menggunakan Euclidean juga, sehingga didapatkan hasil berikut. Untuk pertama Aceh, karena C1 dari Aceh lebih kecil daripada C2, sehingga Aceh merupakan bagian dari klaster 1. Kemudian untuk Sumatera Utara, karena C1-nya dari Sumatera Utara lebih panjang daripada C2, sehingga Sumatera Utara merupakan bagian dari klaster 2. Kemudian begitu seterusnya sampai data ke-34. Langkah selanjutnya yaitu membuat klaster baru yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tony. Oke. Untuk klaster iterasi kedua, kami juga sudah menghitung untuk centroidnya. Nah, itu di bawah update klaster baru iterasi 1 dapatkan centroid 1 seperti itu, dan centroid 2 dan sebagainya. Dan hasilnya untuk C1, nah untuk C1 yang baru didapatkan seperti itu, dan C2 baru. Nah, setelah dikelompokkan jadi 2 klaster, dapatkan bahwa pada klaster iterasi 1 dan klaster iterasi 2 ternyata sama, sehingga sudah konvergen, sehingga tidak dilakukan iterasi lagi. Setelah itu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Biasaan loh. Mbak. Baik, kemudian dari hasil perhitungan clustering K-mean akan dilakukan pengujian menggunakan metode siluet koefisien. Bisa scroll ke bawah. Agak ke kiri mungkin. Scroll ke atas lagi. Nah, selanjutnya adalah mencari siluet koefisien dari klaster 1 dan klaster 2. Nah, di sini kami akan mencoba melakukan perhitungan untuk salah satu set data dari klaster 1 dan klaster 2. Nah, dari klaster 1 itu akan misalnya kita ambil set data Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan anggota dari klaster 1. Nah, kemudian setelah memilih set data, dihitung rata-rata jarak ke semua set data di klaster 1 dari Kalimantan Timur, lalu hitung rata-rata jaraknya, atau itu akan menjadi AI. Nah, kemudian hitung rata-rata jarak ke semua set data di klaster 2 dari Kalimantan Timur, lalu hitung rata-rata jaraknya atau BI. Kemudian scroll ke bawah. Nah, dari perhitungan jarak itu didapat rata-rata jarak ke klaster 1 dari Kalimantan Timur atau AI yaitu 900 sekian, dan rata-rata jarak ke klaster 2 atau BI dari dari Kalimantan Timur sebesar 7.000 sekian. Nah, maka siluet koefisien klaster 1 Kalimantan Timur rumusnya adalah BI min AI per max dari BI atau AI. Nah, kemudian didapat hasil 0,87 sekian. Nah, karena 0,87 sekian merupakan lebih dari sama dengan 0,7 dan kurang dari sama dengan 1, maka termasuk strong structure. Kemudian untuk perhitungan di klaster kedua, bisa scroll ke atas lagi.
Nah, untuk perhitungan siluet koefisien dari klaster 2 di sini diambil set data Sumatera Utara. Untuk caranya sama dengan yang klaster 1 tadi, tetapi di sini diambil jaraknya dari Sumatera Utara. Langsung ke rata-ratanya saja. Nah, didapat rata-rata jarak ke klaster 1 dari Sumatera Utara atau BI yaitu 3.900 sekian, dan didapat rata-rata jarak ke klaster 2 dari Sumatera Utara atau AI sebesar 2.700 sekian. Nah, hasil siluet koefisiennya dari klaster 2 yaitu dari Sumatera Utara yaitu minus 0,3 sekian. Nah, karena siluet klaster ini kurang dari sama dengan 0,25, maka termasuk no structure. Untuk perhitungan lebih lengkapnya, kami menggunakan bantuan software Orange. Suaramu belum keluar ya. Oh ya, mohon maaf tadi ke-mute. Nah, untuk pengolahan data menggunakan Orange, ini set data yang tadi, ada provinsi, kemudian nilai banyaknya SD, SMP, SMA, SMK, ini dalam bentuk CSV. Kemudian yang pertama, langkah pertama kami import data CSV tersebut ke Orange. Ini dalam bentuk CSV. Kemudian dari importan tadi, dicari comments yang klasternya berjumlah 2. Dan setelah itu dicari siluet plotnya. Nah, begini. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk Maluku Utara sampai Lampung itu termasuk strong structure, dan dari Sumatera Selatan sampai Aceh itu untuk itu termasuk medium structure. Nah, kemudian yang Sumatera Utara ini termasuk yang no structure karena ini kurang dari 0. Kurang dari 0,25. Nah, kemudian yang klaster 2 sendiri itu mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, di mana Jawa Timur termasuk strong structure dan Jawa Tengah termasuk medium structure dan Jawa Barat termasuk medium structure. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila Belum, Sal. belum. Oh Yang iya. DPI belum. Oh ya, mohon maaf, ini ada yang DPI. Monggo lanjutkan. Oke. Untuk yang DPI, DPI itu sendiri adalah Davis Bulletin Index. Nah, untuk mencari DPI, pertama-tama kita cari dulu SSW. Nah, SSW ini adalah sum of square within cluster yang merupakan persamaan untuk mengetahui matrik kohesi dalam sebuah cluster. Nah, SSW ini dirumuskan seper MI sigma dari Euclidean data ke centroid. Nah, jadi MI itu sendiri adalah jumlah datanya. Nah, untuk perhitungannya, jadi kita membuat rata-rata dari hasil pengurangan hasil perhitungan jarak dengan rumus Euclidean tadi. Nah, untuk yang klaster 1 ketemunya turut 710, sekian, dan untuk yang klaster 2 ketemunya 1486,635. Nah, untuk selanjutnya setelah dapat SSW kita akan menghitung SSB. SSB ini adalah sum of square between cluster atau persamaan untuk mengetahui nilai separasi antara cluster. Nah, SSBI ini hampir sama, tapi dia jarak antar sentroidnya yang dihitung. Nah, karena kalau sentroid 1 sama 1 itu jaraknya 0 dan 2 sama 2.
Kalau sentroidnya sama kan berarti nggak ada jaraknya. Berarti yang 1 sama 1, 2 sama 2 itu 0. Kemudian untuk jarak antara itu yang 1 dengan 2 dia didapatkan 6.484,70. Begitu juga dengan yang 2 ke 1 juga sama. Nah, setelah SSB ini kita melakukan menghitung rasio. Nah, rasio ini adalah untuk mengetahui nilai perbandingan antar klaster I dan klaster J. Nah, rasio klaster 1 sama 2 itu didapat dari SSWI plus SSWJ per SSBI. Nah, ketemunya adalah 0,339. Nah, yang terakhir adalah menghitung DBI itu sendiri atau Davis-Baldwin Index. Davis-Baldwin Index ini rumusnya seperka sigma maksimum I tidak sama dengan itulah. Nah, itu kita seper jumlah klaster kita kalikan dengan rasio tadi. Kan jumlah klasternya cuma 2, berarti setengah kali jumlah rasio. Didapatkan 0,16 sekian itu. Nah, mungkin dari hasil DBI tadi yang 0,16 sekian itu, kesimpulannya karena nilai DBI rendah atau mendekati 0, tetapi dia bukan negatif. Berarti klaster ini adalah klaster yang optimal. Karena hasil perhitungannya ya itu tadi mendekati 0, akan tetapi bukan bilangan negatif. Mungkin dari diskusi ini kesimpulannya itu sih. Kalau menurut yang metode siluet koefisien tadi, yang tidak optimal adalah yang Sumatera Utara. Tapi untuk yang metode DBI ini klasternya dianggap optimal. Gitu sih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.